Hai teman-teman, selamat datang di channel Apa Aja. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video edukatif dari kami. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa mata uang tiap negara berbeda nilainya? Misalnya, kenapa 1 dolar Amerika Serikat lebih berharga daripada 1 rupiah? Padahal pada dasarnya uang adalah selembar kertas atau koin logam yang kita gunakan untuk bertransaksi. Apa yang membuatnya berbeda? Nah, di video kali ini kita akan bahas mengapa hal itu terjadi dan kita akan coba sederhanakan agar mudah dimengerti. Mata uang dan nilainya. Mata uang adalah alat tukar yang diterima oleh masyarakat untuk mendapatkan barang atau jasa. Setiap negara punya mata uang sendiri, seperti rupiah di Indonesia, dolar di Amerika Serikat, atau yen di Jepang. Nilai mata uang di satu negara tidak sama dengan nilai mata uang negara lain. Misalnya, di Indonesia, kamu butuh sekitar Rp15.000 untuk mendapatkan 1 dolar Amerika Serikat. Lalu kenapa nilai satu mata uang bisa berbeda dengan yang lain? Ada banyak faktor yang memengaruhi nilai tukar ini. Mari kita lihat beberapa faktor utamanya. Kekuatan ekonomi suatu negara. Faktor utama yang memengaruhi nilai mata uang adalah kekuatan ekonomi negara tersebut. Negara dengan ekonomi yang kuat biasanya memiliki mata uang yang lebih bernilai. Contohnya, dolar Amerika Serikat dihargai tinggi karena ekonomi Amerika Serikat adalah salah satu yang terbesar di dunia. Mereka punya banyak barang dan jasa yang dihasilkan, serta banyak perusahaan besar yang berpengaruh di dunia internasional. Negara yang ekonominya kuat seringkali dianggap sebagai tempat yang aman untuk investasi, sehingga permintaan akan mata uangnya lebih tinggi. Permintaan dan penawaran mata uang. Nilai mata uang juga dipengaruhi oleh prinsip ekonomi dasar, yaitu penawaran dan permintaan. Semakin banyak orang yang ingin memiliki mata uang tertentu, semakin tinggi nilainya. Sebaliknya, jika tidak banyak orang yang membutuhkan mata uang itu, nilainya bisa turun. Misalnya, ketika sebuah negara sedang tumbuh pesat dan banyak investor asing tertarik untuk berinvestasi di sana, mereka butuh mata uang lokal negara itu untuk melakukan transaksi. Hal ini meningkatkan permintaan mata uang tersebut yang akhirnya membuat nilainya naik. Namun, jika ada krisis ekonomi atau politik di negara itu, investor mungkin akan menarik uang mereka sehingga permintaan terhadap mata uang menurun dan nilainya bisa jatuh. Inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Negara yang mengalami inflasi tinggi biasanya memiliki mata uang yang nilainya turun. Contohnya, jika harga barang terus naik, daya beli mata uang pun turun, sehingga orang-orang perlu lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Itulah kenapa negara dengan inflasi yang terkendali biasanya punya mata uang yang lebih stabil dan lebih bernilai. Contoh nyata dari inflasi yang ekstrim adalah di Zimbabwe beberapa tahun lalu. Negara itu mengalami inflasi yang sangat tinggi sampai-sampai mata uangnya hampir tidak ada nilainya lagi. Mereka bahkan pernah mencetak uang dengan nominal 100 triliun dolar Zimbabwe. Kebijakan pemerintah dan bank sentral. Pemerintah dan bank sentral suatu negara juga punya peran penting dalam menentukan nilai mata uang. Mereka bisa memengaruhi nilai mata uang dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Jika bank sentral mencetak terlalu banyak uang, maka uang tersebut akan menjadi terlalu banyak di pasaran dan nilainya bisa turun. Ini disebut dengan devaluasi. Sebaliknya, jika mereka membatasi jumlah uang yang beredar, mata uang bisa menjadi lebih langka dan nilainya bisa naik. Selain itu, bank sentral juga sering memantau tingkat suku bunga. Jika suku bunga suatu negara tinggi, investor akan tertarik untuk menabung atau berinvestasi di negara tersebut karena mereka akan mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Ini meningkatkan permintaan terhadap mata uang lokal dan bisa membuat nilainya naik. Contoh kasus rupiah dan dolar. Mari kita lihat contoh yang lebih dekat, yaitu rupiah dan dolar Amerika Serikat. Kenapa 1 dolar bisa setara dengan sekitar Rp15.000? Salah satu alasannya adalah ekonomi Amerika lebih besar dibandingkan Indonesia. Produk domestik bruto atau PDB Amerika jauh lebih besar, artinya mereka menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Selain itu, dolar Amerika Serikat digunakan secara internasional sebagai mata uang cadangan.
Banyak negara di dunia menyimpan dolar sebagai aset, jadi permintaan terhadap dolar lebih tinggi daripada rupiah. Di sisi lain, rupiah hanya digunakan di Indonesia, sehingga permintaan global terhadap rupiah jauh lebih rendah. Jadi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi lebih rendah. Jadi, nilai mata uang berbeda karena berbagai faktor, seperti kekuatan ekonomi, permintaan dan penawaran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Walaupun mata uang hanya selembar kertas atau koin, nilai yang ada di baliknya sangat bergantung pada kepercayaan dan kekuatan ekonomi negara itu sendiri. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami mengapa mata uang di dunia ini bisa memiliki nilai yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah penasaran dengan dunia di sekitar kita.